Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat ini Allah jadikan sebagai Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Seumpama 1 Syawal jatuh bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2026, berarti ini merupakan Jumat terakhir dari bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Sebagaimana dalam sebuah pertandingan, ketika hendak sampai di garis finish, seorang pelari akan mengerahkan kemampuan, seluruh daya dan upayanya, lari dengan secepat-cepatnya agar sampai di garis finish kemudian menjadi pemenang. Demikian kita di bulan suci Ramadan. Semakin di penghujung, semakin sampai di garis finish, harusnya kita mengerahkan seluruh kemampuan, daya dan upaya kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan kedekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa menggapai Ramadan yang sempurna. Terlebih di 10 malam terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar. Dari seluruh malam yang ada dalam setahun, Allah Subhanahu wa taala memilih malam Al-Qadar sebagai turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kemuliaan yang sangat luar biasa dari malam Al-Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih malam Al-Qadar sebagai waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan pertanyaan, kecuali pada penjelasan ayat berikutnya merupakan perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang patut untuk diketahui oleh seluruh hamba-hambanya. Apa perkara penting, perkara besar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada hambanya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu tatkala seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam tersebut, maka ganjaran yang diberikan kepada hamba tersebut adalah sama seperti kebaikan yang ia lakukan sepanjang 1000 bulan. Jika dikonversi menjadi tahun, 1000 bulan kurang lebih hampir 84 tahun. Berarti kebaikan yang dilakukan pada hari itu, pada malam itu, baca Quran, salat malam, sedekah, berzikir, bersolawat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan satu malam itu sama seperti ia lakukan sepanjang 84 tahun. Inilah keistimewaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Harapan hidup umat Nabi Muhammad SAW hanya 60-70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu Allah berikan umur ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi disinilah letak keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW.
harapannya hidup rendah, tapi Allah berikan kemuliaan yang begitu besar dengan menghadirkan malam Al-Qadar. Bayangkan seandainya seseorang hidup selama 60 tahun. Dari awal dia balik, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti dia merasakan bulan Ramadan sebanyak 50 tahun atau 50 kali. Dikalikan 84 tahun. Berarti dia sudah mendapatkan ibadah kira-kira lebih dari 4.200 tahun lamanya. Bahkan melewati jangkauan dari umat-umat terdahulu. Ini hanya hitungan manusia saja. Tentu hitungan Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat lagi. Tidak sanggup nalar kita untuk menjangkaunya. Maka garansi yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini patut untuk kita ambil dan kita gapai jamaah dengan sebenar-benarnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iltamisu lailatul qadri fil asyaril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Al-Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Artinya di setiap malam 10 malam terakhir ini kita berdayakan kemampuan kita, mencurahkan seluruh kemampuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu yang kita bisa. Ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah iktikaf. Idealnya iktikaf itu memang sehari semalam. Tapi jika kita hanya mampu berdiam diri di masjid selama 1 jam, 2 jam, tidak masalah. Tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan di luar batas kemampuan kita, termasuk beban syariat. Allah tidak membebankan itu di luar batas kemampuan kita. Yang penting kita berusaha, berupaya memaksimalkan semampu apa yang kita bisa. Karena ini adalah malam-malam yang sangat mulia jemaah. Kita cari, Allah rahasiakan di antara 10 malam itu. Meskipun sebagian ulama menyebutkan ada kemungkinan besar di malam ke-27, tapi Nabi SAW sendiri menyuruh kita mencarinya di seluruh malam 10 malam terakhir tersebut. Maka dari itu kita maksimalkan 10 malam ini, 10 malam yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Apa kemuliaan? Tanda kemuliaan dari malam Al-Qadar ini Allah sebutkan pada ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat, penghuni malaikat langit pertama sampai penghuni malaikat langit ke-7. Allah turunkan sebagai bentuk keberkahan pada malam tersebut. Bahkan tidak hanya malaikat yang biasa-biasa saja. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ar-ruh yang dimaksud dalam ayat ini yaitu malaikat Jibril alaihissalam, pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat. Ini semakin memperkuat kemuliaan yang terjadi di malam tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini menyelesaikan setiap urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam tersebut sampai terbitnya matahari, sampai terbit fajar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. 10 malam terakhir Ramadan ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Mari kita manfaatkan momentum ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang sifatnya individual, ada ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya individual seperti yang kita ketahui, baca Al-Qur'an, salat malam, mendirikan salat, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua ibadah yang sifatnya individual. Kita lakukan di malam-malam tersebut. Ada pula ibadah yang sifatnya sosial, bersedekah, memberi makan orang miskin, anak yatim, menyiapkan berbuka puasa, menyiapkan makan sahur, membantu sesama manusia. Ini ibadah yang sifatnya sosial yang mungkin sering luput dari kita. Kita fokus hanya ibadah kepada yang individual, kita melupakan ibadah sosial. Padahal kedua-duanya ini saling melengkapi dan saling menguatkan serta menyempurnakan Ramadan yang sedang kita jalani. Maka lakukanlah ibadah yang sifatnya individual dan lakukanlah ibadah yang sifatnya sosial. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Terakhir khatib ingin menyampaikan perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam kita melakukan ibadah, khususnya di 10 malam terakhir ini. Perkara pertama yang harus diperhatikan adalah hendaknya setiap muslim meniatkan seluruh ibadahnya ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini pernyataan yang sangat jelas bahwa ibadah hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tauhid. Tauhid itu adalah memfokuskan peribadahan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Maka perlu dijaga keikhlasan ini. Bagaimana cara menjaganya? Dengan tidak menyebarkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Apalagi di zaman sosial media seperti saat ini, jamaah. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran difoto kemudian diposting ke sosial media. Berapa banyak orang yang sholat dibuat video diposting ke sosial media. Iktikaf, amalan yang mulia, luar biasa, pahala besar, diposting di sosial media, sehingga ada potensi ikhlasnya menjadi rusak, ibadahnya menjadi rusak. Kalau alasannya Ustadz, ini alasannya untuk supaya dakwah kepada sesama muslim, supaya mereka mengikuti jejak yang sedang kita jalani, Ustadz. Maka tanyakan pada diri kita, kuatkah iman kita, kuatkah jiwa kita untuk menahan diri ada perasaan-perasaan ingin dipuji dari orang lain ketika kita postingan tersebut? Kalau merasa imannya belum kuat, kalau merasa bahwa jiwanya, hatinya lemah, lebih baik jangan. Kalaupun kita ingin dakwah, posting saja ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang sudah ada, atau posting tulisan-tulisan Islami yang sudah bertebaran di mana-mana. Kalau memang niatnya dakwah, tidak perlu memposting ibadah pribadi yang kita lakukan. Jadi perkara pertama yang perlu diperhatikan, hadirkan keikhlasan dalam diri kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang kedua yaitu hendaknya ibadah yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bersikap kreatif dalam beribadah. Kita teladani beliau sallallahu alaihi wasallam karena ini bagian dari syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terakhir yang perlu diperhatikan, hendaknya setiap muslim di 10 malam terakhir Ramadan ini senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang Maha Pemaaf, suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Kata maaf dalam doa ini berarti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala penghapusan dosa, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Baik dosa-dosa secara umum di masa lampau ataupun dosa-dosa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Tentu selama Ramadan ini banyak ketidaksempurnaan kita lakukan, kelalaian, maksiat, mengulur-ngulur waktu dalam beribadah, sibuk dengan perkara-perkara dunia sehingga lalai dari zikrullah. Maka di momen 10 malam terakhir ini kita mohon ampun kepada Allah atas semua itu. Mohon ampun. Karena keberkahan bulan Ramadan, keberkahan yang kita gapai, terutama di 10 malam terakhir ini, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kesolehan dan ketakwaan kita, tapi semua ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini menyembah Allah karena rahmat dari Allah. Kita bisa baca Quran, iktikaf dan melakukan amal soleh lainnya, itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa permohonan ampun kepada Allah,
di situ kita juga memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi Ramadan yang kita jalani. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita manfaatkan momentum 10 malam terakhir Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita jalani dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita tunaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Udullaha yastajib lakum.